Baik, selamat pagi ibu-ibu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali untuk pertemuan kedua pada saat ini. Ya, ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya saya menyita waktu ibu-ibu sekalian, bahwa mungkin ada pekerjaan yang akan diambil ibu-ibu pada saat ini, namun karena pertemuan ini akan tertunda untuk sementara. Tapi ibu-ibu, pertemuan kita kali ini bukannya tidak bermanfaat ibu-ibu ya, justru sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Untuk itu saya berharap ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini mudah-mudahan bahagia selalu dengan pertemuan ini, dan saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu bahagia hari ini. Gimana ibu-ibu? Bahagia? Baik, ada juga yang kurang bahagia ya. Untuk membakar semangat ibu-ibu ya, saya ajak kita bersama untuk memberikan semangat yang luar biasa. Ibu-ibu, kalau saya bilang nanti semangat pagi, bilang ibu-ibu pagi. Oke ibu-ibu? Mana? Siap? Oke, saya ajak kita berdiri semua. Yang mulai ya ibu-ibu ya. Semangat pagi. Ya, sekali lagi ibu-ibu, semangat pagi. Baik, terima kasih. Silakan dulu ibu-ibu. Sebelum masuk ke materi ibu-ibu, kita hari ini akan menonton film ibu. Ya, sebelum masuk ke materi ini, menonton film ya. Jadi ingat ibu-ibu, film ini bukan sinetron ya ibu-ibu ya, bukan juga movie atau yang kurang-kurangan itu, tapi video kali ini di mana video ini akan menginspirasi, di mana ada nanti cerita di situ akan memberikan inspirasi kepada ibu-ibu bagaimana ya pengelolaan keuangan usaha ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menonton video ya. Jadi barangkali ibu-ibu nanti saya putar video ini, maka saya harapkan ibu-ibu akan menyimaknya ya, menyimaknya dengan baik dan memperhatikan apa yang disampaikan dalam video ini. Nah ibu-ibu, kan ibu-ibu sudah memiliki buku pintar. Nah, sembari menonton video, ibu juga membaca-baca. Ada nanti di halaman 100. Di halaman 100 itu ada nanti isi video yang kita tonton ini. Jadi intinya nanti sudah tertera di situ ibu-ibu, sehingga ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan apa yang disampaikan dalam video ini. Oke ibu? Oke, siap nonton video? Baik, terima kasih. Mari kita tonton video berikut ini. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang, juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari, dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya
saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah menonton videonya? Ya, baik, terima kasih. Dan sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya kepada ibu-ibu ini, apa kira-kira pesan atau inspirasi yang disampaikan melalui video tadi? Ya, ada yang menjawab apa tadi yang disampaikan melalui video ini? Ada? Ya, silakan ibu. Ya, baik. Ya, pertama-tama bahwa video itu adalah Ibu Lili pada saat memilih usahanya, dia pertama sekali menjual ikan basah, ya, ikan basah. Namun di tengah-tengah perjalanan usahanya, dia akan mengalami kesulitan perkembangan usahanya, sehingga dia beralih, ibu-ibu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kata teman-temannya, dia sudah membuat ikan sambal balado, tapi kata teman-temannya enak katanya, sehingga Ibu Lili melanjutkan usaha tersebut. Kemudian ibu-ibu, ada lagi ya yang disampaikan Ibu Lili di sini melalui video ini. Nah, dia berbicara mengenai sebelum memulai usaha, ibu-ibu. Ya, di situ tadi disampaikan bahwa ide usahanya ini dia menggali berbagai macam informasi, ya, dari radio, dari TV, dan dari berbagai macam sumber. Bahkan dia ke pasar, ya, dia ke pasar meminta informasi bagaimana, apakah laku usahanya ini, penjualannya ini atau tidak, sehingga Ibu Lili dia bisa menjalankan usahanya dengan baik. Kemudian ibu-ibu, dalam video itu dia juga ketika dia berbelanja, kadang-kadang dia akan kekurangan keuangan membeli ikan, ibu. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, karena Ibu Lili sebelumnya dia tidak memisahkan kebutuhan atau keuangan keluarga dengan keuangan usahanya, sehingga apapun belanjanya dia pakai aja, uang usaha dia pakai. Nah, maka melalui video ini Ibu dia menyampaikan sama kita bahwasanya tidak boleh seperti itu. Ya, untung katanya ada pendamping PKH, ya ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu tak sungkan-sungkan ya ketemu kami, bisa bertanya-tanya sama kami sebagai pendamping. Kita akan memberikan solusi, Ibu. Artinya seperti yang saya sampaikan Ibu Lili tadi dalam video, uang belanja keluarga itu dipisahkan, Ibu. Ya, setelah dia diingatkan oleh pendamping, dia memisahkan uang belanja usahanya dengan belanja kebutuhan keluarga, sehingga teratur, Ibu. Kemudian sebelum di situ tadi ada dia setiap minggu, ya, setiap minggu dia mengisi catatan kas harian, ya. Untuk apa? Dia mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan, Ibu. Nah, ini dia ada di buku pintar Ibu di halaman 48. Nah, ini Ibu, contoh buku pintarnya yang sudah catatan kas hariannya, maksud saya catatannya ini isi. Di sini ada pinjaman dari adik, kita isi di sini uang masuk 100.000 misalnya. Nah, uraikan semua uang tersebut yang sudah keluar. Misalnya beli panci 1 buah, harganya 15.000. Dari yang 100.000 tadi, maka berkurang menjadi sisanya yang 100.000 tadi 85.000 karena berkurang 15.000 untuk beli panci. Nah, begitu juga seterusnya, ibu-ibu, ya. Silakan isi kas harian biar teratur keuangan usaha ibu-ibu semua. Dan kemudian Ibu, terakhir tadi dia bilang bahwasanya setiap bulannya dia mengisi arus kas, sehingga dia bisa melihat ibu-ibu, ya, apakah usahanya itu untung atau tidak, Ibu. Nah, ini contoh arus kasnya, Ibu. Bisa Ibu lihat di halaman 53 buku pintar, silakan buka, Bu. Nah, di sini ada modal pinjaman, keterangan dulu, baru ada bulan di sini Januari, Februari, dia muncul di sini, ibu-ibu. Modal pinjaman, ada hasil penjualan dan total pemasukan. Ya, nah ini nanti ibu-ibu buat supaya usahanya bisa jalan, ibu-ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum saya simpulkan materi ini, saya berikan kesempatan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Ada? Nah, kalau tidak ada ibu-ibu, mungkin
ibu masih ragu-ragu tentang materi ini, mungkin ke depan atau ibu-ibu yang memulai usahanya sudah memulai dan mengalami kendala mengenai pengelolaan keuangan usaha, bisa menghubungi kami ibu-ibu ya, bisa datang ke rumah atau kita ketemu di jalanan bicara, kami akan membantu. Itulah tugas kami sebagai pendamping ibu-ibu di lapangan. Ibu-ibu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, bahwasanya ada 3 ya, dalam usaha ini ada 3 fungsi utama dalam penggunaan catatan kas ya Bu-ibu ya. Nah, sebelum saya mengambil kesimpulan ini Bu ya, bisa kita lihat ada flip chart di sini. Di sini ada bank usaha dengan siasat yang jitu ya. Jadi di sini semua tertera. Pertama-tama sebelum kita mulai, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan dan keterampilan yang ada. Kemudian baru kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha seperti yang diceritakan Ibu Lili tadi di video. Kemudian cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Ya, tentu ibu sudah masuk sebelumnya di langkah sebelumnya ya. Ya, ada teman-teman saya pendamping yang sudah menyampaikan materi ini. Nah, kemudian buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Nah, ini tadi yang penting adalah buku catatan kas harian. Kemudian susun rencana untuk mendapat pelanggan. Kemudian catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Nah, inilah gunanya buku catatan kas harian. Baru masuk buat arus kas tahunan untuk pengetahuan apakah untung yang didapat meningkat atau tetap atau juga tidak ada mengalami untung. Nah, inilah gunanya buku atau arus kas tahunan ibu-ibu, seperti yang diceritakan Ibu Lili tadi. Jadi flip chart ini ibu-ibu bisa kita pahami semua bagaimana dari awal kita memulai usaha ini ya, dari 1 sampai 11 poin. Ibu-ibu bisa melihat di buku pintar ibu yang memiliki. Nah, kesimpulannya ibu-ibu, untuk mengelola keuangan usaha ini yang terpenting adalah kami sampaikan bahwa buku kas ini penting. Ada 3 fungsi utamanya, yaitu di akhir minggu atau bulanan catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan. Ya, kemudian membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah dibuat. Kemudian membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak. Nah, itu semua itu gunanya catatan kas harian dan kemudian arus kas untuk usaha. Nah, jadi ibu-ibu, saya rasa materi kita pada saat ini saya cukupkan karena waktu juga akan sangat minim sekali untuk kita pada saat ini. Maka karena tidak ada tadi pertanyaan dari ibu-ibu, maka saya cukupkan ini. Dan sebelum saya tutup, ini ada cerita ibu, cerita keberhasilan Ibu Aswatun. Ya, Aswatun ini adalah warga lingkungan Jalan Sungai Binulau, Kota Banjarmasin, mengangkat piagam program Keluarga Harapan Sejahtera Mandiri yang dianugerahkan Kementerian Sosial RI dalam acara bimbingan dan pemantauan SDM PKH di Kota Banjarmasin. Ya, ibu Aswatun ini dia sudah mandiri, ibu, sudah keluar dari PKH. Ya, harapan kami kepada ibu nanti kalau sudah memulai usaha ini, ada ibu-ibu yang mengundurkan diri di PKH dengan inisiatif sendiri karena merasa sudah sukses, sudah mandiri. Nah, dari mana modal ibu Aswatun ini? Ini dari uang PKH ibu, ya, dari uang PKH. Karena kenapa? Uang PKH ini kan diperuntukkan untuk keperluan anak sekolah. Nah, yang tadinya ibu-ibu bisa baca di halaman 54 dan 55 itu, bisa baca ibu-ibu, saya menjelaskan di sini, di mana Ibu Aswatun ini kan sebelum dia menerima PKH, ya kan dia membayar juga perlengkapan sekolah. Nah, ketika ada PKH, uang PKH itu dia menggunakan untuk keperluan anak-anak sekolahnya, ya, dia keperluan anak sekolah dia. Kemudian yang semestinya tadi sebelum dia menerima PKH ini dia membayar uang perlengkapan anak sekolahnya, maka dia menyimpan itu ibu-ibu, ya, dia menyimpan itu sehingga lama-lama banyak uangnya sehingga dia memulai usaha seperti ini ibu-ibu. Sehingga Ibu Aswatun ini sudah keluar dan mandiri saat ini, sudah hebat dia, ya.
Jadi harapan kami sama ibu-ibu, biarlah kisah Ibu Aswatun ini bisa menginspirasi ibu-ibu dan bisa mencontoh ya apa yang dilakukan Ibu Aswatun ini. Jadi ibu-ibu, demikian pertemuan kita pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah menyita waktu ibu-ibu, dan saya rasa apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi bekal ibu-ibu ke depan dalam memulai usaha dan mengelola anggaran keuangan usaha ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo!